Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita punya materi yang mungkin kedengarannya agak gimana gitu ya. Ringkasan materi pendidikan Pancasila buat anak kelas 11 SMA. Terdengar seperti materi sekolah ya, tapi tunggu dulu. Misi kita hari ini justru membedah ini. Karena di dalamnya ada semacam intisari tentang gimana negara sebesar Indonesia ini bisa tetap berdiri kokoh. Iya, betul. Dan saya rasa kata intisari atau mungkin peta jalan itu pas banget. Karena peta itu kan nggak cuma nunjukin tujuan akhir ya, tapi juga nunjukin area-area bahaya, jalan buntu, hal-hal yang harus kita waspadai. Nah, itu yang akan kita bedah, bukan sekedar ngapalin materinya. Nah, itu dia. Jadi, tujuan kita adalah mengekstrak ide-ide paling penting dari sini. Mulai dari, alasan paling fundamental, kenapa persatuan itu penting, terus ancaman modern yang nyata di depan mata, sampai ke di mana sebetulnya peran Anda semua dalam hal ini. Anggap aja ini semacam panduan praktis kewarganegaraan. Mari kita bedah bersama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Materi ini kan bolak-balik ngomongin soal keutuhan NKRI. Istilah ini sering banget kita dengar, di mana-mana ada. Tapi kalau kita lihat definisinya, ada satu kata kunci yang menurut saya menarik banget. Apa itu? Kata mempertahankan. Iya. Jadi definisinya itu kan kemampuan mempertahankan persatuan. Ini kan artinya keutuhan itu bukan sesuatu yang datang gitu aja ya. Betul sekali. Bukan hadiah. Ini menyiratkan kalau keutuhan itu sebuah pekerjaan aktif, sesuatu yang nggak pernah selesai. Harus diusahakan tiap hari oleh tiap generasi, bukan sesuatu yang statis. Nah, itu dia. Jadi ini sebuah proses, bukan status. Menarik. Oke, materinya kemudian ngejabarin 5 alasan utama kenapa pekerjaan ini jadi bisa dibilang harga mati. Yang pertama, jelas aspek sejarah. Tentu. Ditekankan di sini kalau kemerdekaan ini bukan hadiah, tapi hasil perjuangan panjang. Sumbernya menyorot Sumpah Pemuda 1928 sebagai bukti konkretnya. Dan ini bukan cuma catatan kaki sejarah loh. Ini pengingat. Pengingat kalau fondasi persatuan kita itu dibangun di atas pengorbanan beneran. Ada darah, air mata, kepentingan suku yang dikesampingkan demi cita-cita yang lebih besar. Jadi kalau mengkhianati persatuan, ya sama aja menyepelekan semua itu. Aspek politik, ini soal kedaulatan. Sederhananya, negara yang bersatu itu suaranya lebih didengar di panggung internasional. Kita jadi nggak gampang didikte negara lain. Pasti, coba bayangin aja. Kalau di dalam negeri kita sibuk berantem sendiri, energi kita habis buat mademin api di rumah sendiri kan? Ya kita jadi lemah, jadi mangsa empuk buat kepentingan asing yang mau masuk. Kedaulatan politik itu ya cuma bisa tegak kalau di dalam kita solid. Nah, poin ketiga ini yang sering jadi sumber masalah, aspek ekonomi. Materi ini bilang sumber daya alam kita yang melimpah nih, minyak, gas, ikan, itu milik bersama untuk kemakmuran semua rakyat. Dan ini seringkali jadi ironi ya kan? Betul. Konstitusi ngomongnya gitu. Tapi di lapangan, kita masih sering dengar keluhan dari daerah-daerah kaya sumber daya yang merasa pembagiannya nggak adil. Jadi tantangan keutuhan di ekonomi ini bukan cuma soal nolak separatisme, tapi juga soal terus-menerus membuktikan kalau persatuan itu beneran bawa keadilan nyata. Dari Sabang sampai Merauke. Poin yang tajam sekali. Lanjut ke yang keempat, aspek sosial budaya. Ini kalau menurut saya keajaiban sekaligus tantangan terbesar Indonesia. Angkanya disebut di materi ini. 1.340 suku dan 652 bahasa daerah. Gimana coba nyatuinnya? Jawabannya ya ada di semboyan kita itu, Bhinneka Tunggal Ika. Tepat. NKRI di sini fungsinya kayak rumah besar. Tanpa rumah yang kokoh ini, keragaman yang harusnya jadi mozaik indah, itu bisa gampang banget jadi sumber api konflik, sara. Rumah inilah yang jaga, biar perbedaan itu jadi kekuatan, bukan perpecahan. Terakhir, yang paling logis aspek kelima, pertahanan dan keamanan. Wilayah kita ini kan luar biasa luas, butuh pertahanan yang kuat. Nah, yang paling penting dari kelima aspek ini adalah gimana mereka saling ngunci, kayak rantai. Ini bukan 5 pilar yang berdiri sendiri-sendiri. Coba kita bayangin ya, skenario domino. Ekonomi goyah karena sumber daya kita dikuasai asing. Akibatnya, kedaulatan politik kita terancam karena kita punya banyak hutang,
ketergantungan. Kalau kedaulatan terancam, bisa memicu ketidakpuasan sosial yang ujung-ujungnya konflik. Runtuhnya satu aspek bisa meruntuhkan yang lain. Oke, jadi fondasinya kuat karena saling mengunci ya. Tapi sekuat apapun rumah, pasti ada aja ancamannya. Entah itu rayap dari dalam atau badai dari luar. Nah, materi ini ternyata punya cara rapih buat memetakan hama kenegaraan ini. Pakai akronim ATHG. Iya, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Akronim yang sangat ngebantu sih. Mari kita bedah cepet ya. Ancaman. Ini yang paling serius. Contohnya jelas. Separatisme, terorisme, radikalisme. Lalu ada tantangan. Ini lebih ke sesuatu yang harus kita lewati biar lebih baik. Misalnya, ya globalisasi atau disrupsi teknologi. Dua berikutnya, ini yang menurut saya paling menarik. Karena sering nggak kita sadari, ada hambatan. Faktor yang datangnya dari dalam diri kita sendiri sebagai bangsa. Sumbernya ngasih contoh yang, nusuk banget. Korupsi dan kesenjangan sosial. Ini kayak penyakit autoimun buat negara. Sistemnya nyerang diri sendiri dari dalam. Dan yang terakhir, gangguan. Skalanya lebih kecil, tapi terus-terusan ada. Contoh paling relevan ya sekarang ini, hoax. Atau konflik-konflik kecil antar warga. Kelihatannya sepele, tapi kalau dibiarin, bisa menggerogoti kepercayaan sosial. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ya, ancaman paling bahaya itu seringkali bukan yang kelihatan. Bukan yang fisik kayak invasi militer, tapi yang nyerang software atau ideologi bangsa kita. Materi ini menyebut 3 serangan ideologis. Ada liberalisme ekstrim dengan individualismenya yang katanya bisa dilawan pakai gotong royong. Jawaban yang Indonesia banget ya. Khas sekali. Terus ada radikalisme, wujudnya ya intoleransi dan kekerasan. Solusinya dialog antar umat beragama. Terakhir, sekularisme ekstrim, yaitu upaya misahin total nilai agama dari negara. Ini dilawan dengan pemahaman Pancasila yang utuh, di mana sila pertama justru jadi fondasi moral bangsa. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling kekinian dan relevan sama hidup kita. Lupakan sejenak tank atau mata-mata. Materi ini bicara soal ancaman non-militer. Di bidang ekonomi misalnya, disebut soal mafia impor. Atau jeratan utang luar negeri. Dua-duanya itu pelan-pelan bisa menggerogoti kemandirian ekonomi kita, kan? Betul. Lalu di bidang sosial ada narkoba, budaya, westernisasi ekstrim. Dan yang paling kita rasain di era digital, ancaman teknologi. Cybercrime dan, nah ini dia biang keroknya, penyebaran hoax secara masif. Hoax ini kayak rayap ideologi. Beneran, kelihatannya kecil. Cuma satu postingan bohong di grup WhatsApp keluarga. Tapi kalau dibiarin dan dipercaya banyak orang, dia bisa meruntuhkan tiang-tiang kepercayaan sosial kita dari dalam. Ini jadi pertanyaan penting kan? Dari semua ancaman non-militer ini, mana yang paling rusak? Sumber ini seolah-olah bilang kalau justru hambatan internal kayak korupsi dan gangguan kayak hoax lah yang paling bahaya. Kenapa? Karena keduanya bikin negara rapuh dari dalam, sebelum diserang dari luar. Oke, ancamannya banyak dan kompleks banget. Terus, gimana sebenarnya negara raksasa ini disetting atau dijalankan buat menghadapi itu semua? Materi ini ngejelasin 3 pilar utama yang jadi semacam sistem operasi Indonesia. Ini penting kita paham. Ini arsitektur dasarnya. Betul. Pilar pertama, bentuk negara kita itu kesatuan atau unitaris. Artinya kekuasaan tertinggi ada di pemerintah pusat. Daerah punya otonomi, tapi tetap di bawah satu komando nasional. Beda sama negara federasi kayak AS atau Malaysia, di mana negara bagian punya kedaulatan lebih besar. Sederhananya, dalam negara kesatuan, ya cuma ada satu konstitusi, satu pemerintahan nasional, dan satu kepala negara untuk semuanya. Nggak ada negara di dalam negara. Pilar kedua lebih gampang. Bentuk pemerintahan kita republik. Artinya, kepala negara kita, presiden, dipilih oleh rakyat lewat pemilu. Bukan warisan. Bos besarnya itu ya kita, rakyat. Ada masa jabatan yang jelas. Dan ada pertanggungjawaban ke publik. Itu esensinya. Dan pilar ketiga, sistem pemerintahan, presidensial. Di sini presiden perannya ganda. Beliau itu kepala negara sebagai simbol, sekaligus kepala pemerintahan sebagai CEO yang menjalankan pemerintahan. Para menteri tanggung jawabnya langsung ke presiden, bukan ke parlemen atau DPR. Yang paling menarik itu, gimana ketika pilihan ini kesatuan, republik, dan presidensial bukan pilihan acak. Ketiganya itu satu paket desain yang saling mengunci dan menguatkan. Coba kita rangkai logikanya ya.
Negara kesatuan yang luas dan beragam kayak Indonesia butuh pemimpin eksekutif yang kuat, stabil, biar nggak pecah. Kebutuhan ini dijawab sama sistem presidensial. Tapi di saat yang sama, biar pemimpin yang kuat ini nggak jadi diktator, bentuk republik memastikan kekuasaannya dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan ke rakyat. Desain yang koheren banget kan? Penjelasan yang sangat jernih. Nah, setelah kita paham fondasinya, ancamannya, dan sistemnya, kita sampai pada pertanyaan paling penting. Lalu, apa artinya semua ini bagi Anda? Di mana peran kita sebagai warga biasa? Dan jawabannya, menurut materi ini, bukan sesuatu yang muluk-muluk atau jauh di sana. Peran itu dimulai dari lingkungan terdekat kita. Betul sekali. Mari kita lihat contoh-contoh konkretnya. Dimulai dari tempat paling dasar, keluarga. Perannya bisa sesederhana nanemin nilai Pancasila ke anak atau ngebiasain musyawarah buat mutusin mau liburan kemana. Bikin miniatur demokrasi di rumah. Geser dikit ke sekolah. Buat pelajar, perannya jelas. Hormatin teman yang beda suku atau agama, aktif di OSIS, jangan ngebully. Dan yang krusial banget zaman sekarang, berani lapor ke guru kalau ada yang nyebarin paham-paham radikal. Sekolah itu harus jadi laboratorium Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut, di lingkungan masyarakat. Contohnya juga sangat membumi. Ikut kerja bakti, jadi relawan pas ada musibah, ikut 17-an di RT, hal-hal kecil yang justru memperkuat ikatan sosial kita. Ini implementasi nyata dari gotong royong. Dan terakhir, dalam lingkup bernegara. Nah, di sini perannya jadi lebih formal. Taat hukum, bayar pajak, dan pakai hak pilih di pemilu secara cerdas. Materi ini bahkan nekenin, pilihlah berdasarkan rekam jejak dan program, bukan karena dikasih uang pas serangan fajar. Materi ini ngasih studi kasus yang menurut saya sempurna buat ngegambarin ini. Demo mahasiswa nolak kebijakan pemerintah. Ini itu wujud sikap warga negara yang positif dan aktif. Kenapa? Karena hak buat demo itu dijamin konstitusi. Itu hak Anda. Tapi ada kewajibannya. Demo harus damai, nggak ngerusak. Tuntutannya jelas dan tujuannya perbaikan kebijakan. Bukan ngejatuhin pemerintahan secara anarkis. Ini contoh sempurna keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, itu kata kuncinya. Dan materi ini secara khusus nyolek generasi muda nih. Betul, ada penekanan khusus. Generasi muda itu dilihat punya 4 peran strategis. Sebagai calon pemimpin, sebagai agen perubahan, sebagai watchdog atau pengawas pemerintah lewat medsos, dan sebagai relawan. Ini panggilan tugas yang jelas banget. Jadi, kita sudah bahas ya alasan besar di balik pentingnya persatuan, ancaman-ancaman yang mengintainya, struktur pemerintahannya, dan yang terpenting, peran aktif yang bisa Anda ambil. Mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Pesan intinya yang bisa kita tarik adalah, menjaga NKRI itu bukan tugas pasif atau tugas tentara aja. Menjaga NKRI itu tindakan aktif sehari-hari. Dan wujudnya itu ada di hal-hal kecil. Gimana cara kita ngobrol sama tetangga yang beda agama? Apa kita langsung share berita provokatif tanpa cek dulu? Gimana kita pakai hak pilih kita? Dari situ semua bermula. Sebuah kesimpulan yang sangat kuat dan personal. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Disebutkan di materi ini salah satu cara menjaga keutuhan adalah dengan mencintai produk dalam negeri dan mewaspadai westernisasi ekstrim. Pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah, di era informasi tanpa batas dan media sosial global seperti sekarang, di manakah kita menarik garis antara menjadi warga negara NKRI yang bangga dengan identitas lokalnya dan menjadi seorang warga dunia yang terhubung secara global? Selamat berefleksi.